Shalom, saudara, kita berjumpa kembali dalam channel Gema Misi Kasih. Bersama saya Pendeta Arianus Ilu, kita akan bersama masuk dalam merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah situasi yang tentu tidak mudah saat ini. Sehingga mari kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama melalui bagian Alkitab sebentar. Dan sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, melalui channel ini kami berdoa supaya Tuhan memberkati renungan firman Tuhan yang akan dibagikan. Dan kami berdoa untuk semua kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan juga bagi hamba yang menyampaikan, Tuhan memberkati dan mengurapi kami semua. Sehingga bagian Alkitab firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama dapat menjadi berkat, kekuatan, dan remah dalam hidup kami untuk menjalani pergumulan yang semakin tidak menentu ini. Terima kasih Bapa, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, mari kita mendasari renungan firman Tuhan ini dengan bagian Alkitab yang akan kita baca dari Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34. Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34. Saya akan bacakan. Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Demikian firman Tuhan untuk kita saat ini. Saudara, bertepatan dengan situasi yang kita hadapi saat ini, dunia sepertinya diliputi oleh kabut yang tebal, kabut yang hitam, akibat wabah virus corona ini. Sehingga di mana-mana orang merasa gelisah dan takut. Ya, sekarang sudah begitu tersebar ke berbagai tempat. Dalam situasi yang demikian, kondisi ini, maka gereja Tuhan di seluruh dunia juga sedang mempersiapkan diri untuk merayakan akan hari pengorbanan Tuhan Yesus, Paskah, yang menjadi inti di mana kita memperingati akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebagaimana konteks dari firman Tuhan yang kita baca tadi, inilah di mana ada percakapan malam sebelum Yesus ditangkap dan akan diadili, bahkan sampai di kayu salib. Dalam konteks ini kita melihat di mana Yesus mempersiapkan para murid, ya. Mengapa? Karena sudah 3,5 tahun Yesus mengajar, melatih, membimbing para muridnya.
sehingga mereka akan melanjutkan pelayanannya setelah Yesus akan mengakhiri pelayanan melalui peristiwa salib. Dia akan kembali ke sorga, atau dia akan diangkat kembali ke sorga, sehingga dia sungguh mempersiapkan para murid. Dan di dalam pertemuan malam itu, malam terakhir, Yesus memberikan pengajaran ini bahwa tantangan yang dia hadapi merupakan satu pencobaan yang dia akan hadapi. Situasi ini juga sama dengan apa yang kita alami saat ini, merupakan pencobaan yang kita alami. Sehingga kita akan melihat dalam situasi ini, apa yang Tuhan ingin atau kehendaki kita lakukan. Sebagaimana kerinduan Tuhan Yesus kepada para murid di saat dia berbicara dengan para murid pada malam itu. Supaya apa yang Yesus ingin para murid lakukan. Dan sekian banyak hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Dari teks firman Tuhan ini saya ambil ada 3 hal yang akan kita belajar bersama-sama. Kita masuk pada poin yang pertama, ialah kita harus memiliki hati yang tunduk dan jiwa yang melayani. Kita akan baca dari bagian Alkitab ayat 26 dan ayat yang ke-27. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudara sekalian, melalui bagian ini kita memperhatikan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid supaya mereka harus menjadi orang yang berbeda dengan orang-orang dunia. Mereka harus menjadi orang yang berbeda dari orang-orang dunia pada umumnya. Dikatakan di sini bahwa orang-orang dunia, mereka adalah penguasa yang menjalankan kuasanya untuk memerintah. Sehingga dikatakan di sini, kamu bukan demikian. Bahkan dikatakan yang terbesar, dia harus menjadi yang paling mudah. Apa yang dapat kita mengerti dari kata ini? Yang paling besar menjadi yang paling mudah. Kata muda di sini, atau orang muda di sini, kita dapat mengerti itulah memiliki jiwa atau hati yang tunduk dan taat. Hati atau jiwa yang tunduk dan taat. Dan kemudian sebagai pemimpin, dia harus melayani. Ini 2 hal yang berbeda. Pembesar dan muda, dan pemimpin dan pelayan. Dan Tuhan mau supaya para murid, mereka memiliki hati seperti itu. Dan ini yang Yesus ajarkan kepada para murid. Sehingga kalau kita memperhatikan sebagaimana 1 Petrus 5 ayat yang ke-5, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Inilah jiwa yang Tuhan inginkan, supaya para murid dapat memiliki hati, supaya bisa saling melayani satu dengan yang lain. Saudara sekalian, dalam situasi yang kita hadapi saat ini, di mana semua orang ingin mengambil bagian dalam pelayanan, khususnya dalam menghadapi situasi ini. Baik negara-negara besar, negara-negara kecil dalam menghadapi situasi ini. Semua turun tangan, memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Ya, tenaga medis juga bekerja untuk memberikan pelayanan. Memang inilah jiwa, tapi itu dalam sosial. Secara rohani, kita sebagai orang percaya, sebagaimana yang Yesus inginkan dari para murid, supaya mereka memiliki hati untuk melayani. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan, sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus mengatakan dia ada di tengah-tengah para murid sebagai pelayan. Di sini kita mengerti bahwa Yesus yang adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa itu, dia ada di tengah-tengah para murid,
dan dia mau melayani. Dan kita melihat juga bukti di mana dia membasuh kaki para muridnya, menunjukkan jiwa kehambaan dan juga jiwa yang melayani. Kita masuk poin yang kedua, ialah supaya tetap tinggal bersama dengan Yesus. Tetap tinggal bersama dengan Yesus. Kita akan baca dalam ayat yang ke-28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dalam bagian ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa mereka adalah orang-orang yang tinggal bersama dengan dia dalam menghadapi pencobaan ini. Pencobaan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus? Kalau kita memperhatikan pada malam terakhir, Yesus bersama dengan para murid, dia memberikan nasihat ini, bahwa dia akan mengalami pencobaan. Itulah dia akan ditangkap, kemudian dia akan diadili, dan dia akan dibawa ke Golgota untuk disalibkan dan mati di sana. Inilah pencobaan yang dia akan alami. Tetapi Yesus sudah katakan bahwa para murid yang sudah dipersiapkan selama 3,5 tahun ini, mereka yang akan menjadi orang-orang yang tetap bersama dengan dia. Apa maksudnya? Ialah tetap memiliki persekutuan dengan dia. Saudara, di dunia yang kita hadapi saat ini, penyakit yang muncul saat ini merupakan pencobaan yang sedang dialami. Walaupun ada berbagai versi yang seringkali kita dengar, tetapi satu hal yang kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Ini merupakan pencobaan yang Tuhan izinkan. Dan disinilah Tuhan mau supaya kita tetap tinggal di dalam Dia, walaupun begitu banyak penderitaan, tantangan yang kita alami saat ini. Saudara, persekutuan kita dengan Tuhan adalah dengan pribadinya. Karena di saat ini, di mana-mana gereja ditutup, ada juga mempunyai pendapat atau anggapan, menganggap bahwa kita mau beribadah, tapi gereja ditutup bagaimana? Saudara, persekutuan dengan Tuhan bukan terikat dengan gereja. Gereja itu bukan gedungnya, tapi gereja itu adalah diri orang percaya. Jadi saat seperti ini, pemerintah menganjurkan untuk gereja ditutup, kita sebagai orang percaya harus menerima. Karena kita tahu bahwa persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak ditentukan oleh harus di dalam gereja. Tetapi dimanapun kita berada, di rumah, di tempat kita tinggal, disitulah kita bisa beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan dalam menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan ini. Tuhan mau supaya kita tetap bersama dengan Dia. Jangan persekutuan kita dengan Tuhan dihalangi oleh karena bukan di gereja. Tetapi dimanapun kita bisa memiliki persekutuan itu dengan Tuhan. Nah, kita lihat dalam pengalaman para murid. Walaupun kita lihat akhirnya para murid meninggalkan Yesus. Kita bisa membacanya di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-56 bagian terakhir. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Itulah saat sesudah Yesus ditangkap. Para murid meninggalkan Yesus. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus masih mencari mereka, mengunjungi mereka sesudah kebangkitannya untuk memulihkan mereka kembali, supaya mereka tetap berada di dalam persekutuan dengan Tuhan, bahkan melanjutkan pelayanan yang Yesus sudah percayakan kepada mereka. Mengapa Yesus mencari mereka untuk supaya datang tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan? Karena di dalam Tuhan Yesus ada ketenangan. Kita lihat di dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-29 bagian B, di situ dikatakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapatkan ketenangan. Saudara sekalian, itulah yang Tuhan inginkan dalam pencobaan apapun yang kita alami. Kita harus tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan. Karena di dalam Dia, kita mendapatkan ketenangan. Di dalam Dia, kita mendapatkan kekuatan. Di dalam Dia, kita memiliki pengharapan yang pasti. Yang ketiga, agar supaya kita perlu menguatkan satu dengan yang lain.
Kita baca di dalam ayat yang ke-32 bagian B. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Perkataan ditujukan kepada Petrus. Dan ayat sebelumnya, Yesus katakan, iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti gandum. Kata menuntut di sini dengan istilah lain ialah iblis sudah meminta, ya. Berarti pada waktu iblis mencobai Petrus, itu Tuhan memberikan izin, karena Yesus katakan iblis menuntut, artinya iblis meminta. Hal yang sama kita lihat tentang peristiwa Ayub, bahwa Ayub tidak mungkin akan mengalami pencobaan yang berat kalau Tuhan tidak izinkan, ya. Sehingga perkataan itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini kepada Petrus, bahwa iblis sudah menuntut, artinya dia meminta dengan sangat supaya dia akan mencobai. Tetapi satu hal yang kita lihat di sini, Yesus katakan, tetapi aku sudah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Inilah kekuatan. Itu berarti di saat Tuhan izinkan dia mengalami pencobaan dan Yesus sudah berdoa, dikatakan supaya iman jangan gugur. Saudara sekalian, pencobaan yang Tuhan izinkan kita alami saat ini, kita harus tahu bahwa kalau Tuhan izinkan, bagi kita orang percaya, kalau Tuhan izinkan situasi ini, dengan iman kita yakin bahwa Tuhan mendoakan kita, atau kita ada dalam doa Yesus, sebagaimana doa Yesus untuk Petrus. Itu berarti bahwa apapun tantangan pencobaan sekarang tidak akan membuat iman kita gugur, ya. Justru dengan situasi ini membuat kita makin kuat, sehingga kita bisa melayani satu dengan yang lain. Siapapun sekarang, kita dipanggil untuk melayani. Dalam hal ini, ialah supaya kita dapat menguatkan satu dengan yang lain. Apapun yang kita miliki, dalam situasi ini kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami baru-baru warga Flow Bamora mendapat masker dari NTT, dari Wakil Gubernur. Dan di samping kami sebagai warga Flow Bamora pakai, tetapi juga kami bagikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan di Victoria Park. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Di saat ini, dalam keadaan yang demikian, kita harus dapat saling melayani satu dengan yang lain. Melayani kepada mereka yang membutuhkan. Menguatkan bagi mereka yang lemah iman. Membimbing mereka kepada mereka yang goyah, kepada iman yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sehingga mari kita melihat dalam Galatia 6 ayat yang pertama. Dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya jangan kamu juga kena pencobaan. Dikatakan kita yang rohani, artinya apa? Kita yang sudah hidup dalam Tuhan, sama seperti para murid ini, untuk dapat melayani, menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara, ada banyak orang di sekitar kita yang cemas, yang putus asa, mereka yang tidak memiliki pengharapan. Mari kiranya kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi mereka. Kesimpulannya, dalam situasi dunia saat ini, marilah kita menjadi orang yang taat dan memiliki jiwa dan semangat untuk melayani. Kita tetap memiliki hidup yang dalam persekutuan dengan Tuhan, dan kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkat-berkat rohani yang telah kami terima, khususnya di dalam
situasi memasuki minggu-minggu penderitaan Kristus. Dan apa yang Tuhan ingin kami lakukan sebagai orang percaya, supaya kami dapat memiliki hati yang siap untuk melayani. Bahkan kami memiliki persekutuan dengan Tuhan, hidup bersama Yesus dalam persekutuan yang indah. Bahkan Tuhan juga mau supaya kami dapat menguatkan satu dengan yang lain, menjadi berkat bagi sesama kami. Tolonglah kami supaya kami dimampukan oleh Tuhan untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan. Berkati tiap-tiap kami, urapi tiap-tiap kami. Kami masih berdoa untuk situasi dunia saat ini. Penyakit yang merajalela di berbagai tempat. Negara-negara yang di dalam kewaspadaan untuk menghentikan berbagai pertemuan-pertemuan umum termasuk juga gereja. Sehingga tentu umat Tuhan tidak bisa hadir dalam ibadah. Tapi sesuai dengan firman Tuhan hari ini, bahwa persekutuan kami dengan Tuhan bukan hanya terikat dengan tempat, tapi dimanapun, di rumah kami bisa bersekutu dengan Tuhan. Kiranya waktu-waktu ini menjadi waktu kami diuji kesetiaan ketaatan kami kepada Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.